Oke, kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat ini ya. Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu hari ini di sini. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah salah satu pengimbasan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Adapun tema yang akan saya bahas kali ini adalah tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya tentang budaya positif atau sudah pernah mendengar, apalagi sekarang kan kita belajar dari PMM kan, banyak sekali materi-materi tentang budaya positif. Namun kali ini mungkin kita akan lebih mendalami apa sih budaya positif dan apakah kita sudah melakukannya di sekolah kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu untuk menjadi peserta yang baik? Siap. Oke. Nah, sebelumnya silakan Bapak Ibu saling pandang dulu ke depan. Bu Radha memandang Ibu Tri, Bu Juli memandang Ibu Devita, Bu Ida memandangi siapa ya? Oh boleh, Pak Ijam memandangi Pak Guntur mungkin. Supaya kita nggak tegang, mari kita senyum 30 detik. Siap ya Bapak Ibu, mulai 1, 2, 3. Kasih senyum manisnya yang terbaik. Oke. Lagi dong, lagi. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materinya, sebelumnya kita akan menyepakati kesepakatan forum diseminasi. Ini sudah saya buat beberapa. Jadi menghargai siapapun menjadi pendengar, menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Kemudian ikut berpartisipasi pada semua sesi. HP mohon di silent. Saya cek dulu HP saya sudah silent belum? Oh sudah. Kemudian jika ingin meninggalkan forum, izin terlebih dahulu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Atau sudah pas? Pas? Oke. Baik, kalau gitu kita mulai ya. Pertama tentang disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, mendengar kata-kata disiplin positif, menurut Bapak Ibu apa sih disiplin itu? Ada positifnya pula, tanggung jawab. Menurut Bu, Sesuai dengan aturan, mematuhi aturan. Mematuhi aturan, tanggung jawab. Oke, terus positifnya apa? Kenapa disebut disiplin positif? Karena sesuatu ke arah yang lebih positif. Oh betul, ke arah yang lebih baik. Oke, jadi Bapak Ibu, disiplin positif di sini maksudnya merupakan sesuatu penerapan yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif juga lebih ke arah untuk mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, disiplin positif itu membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan dari orang lain. Jadi kalau mereka melakukan perbuatan disiplin itu karena paksaan, artinya mereka belum memiliki disiplin positif. Mungkin kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kenapa kita perlu melakukan disiplin positif? Kira-kira apa Bapak Ibu? Itu tadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau dikaitkan dengan sekolah kita yang merupakan sekolah penggerak dan juga menerapkan kurikulum merdeka, mungkin tujuan akhirnya adalah agar tercipta murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini tidak bisa dipisahkan dari disiplin positif. Profil pelajar Pancasila itu sudah pada hafal ya Bapak Ibu ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Oke. Nah, tentang disiplin positif ini Bapak Ibu sudah mahir semua pasti ya. Nah, selanjutnya untuk menerapkan disiplin positif harus ada apalah kira-kira dari dalam diri kita itu? Keinginan itu apa ya? Kesadaran, keinginan,
untuk dorongan untuk melakukan aturan. Betul. Nah, itu bisa kita sebut dengan motivasi, bisa nggak? Bisa. Ya, untuk melakukan disiplin positif itu kita harus ada motivasi diri. Nah, motivasi itu apa sih? Motivasi itu misalnya saya datang ke sekolah ini jam 6.40, pasti ada sesuatu kan? Bapak Ibu sekarang berada di sini, apa sih motivasinya? Betul tidak? Ada nggak motivasinya? Apakah Bapak Ibu datang ke sekolah mengajar motivasinya karena memang merasa memiliki tanggung jawab, atau datang tepat waktu karena ingin dipuji oleh pimpinan, ataukah karena pengen mendapatkan hadiah? Pasti semua memiliki motivasi. Kira-kira itu bisa disimpulkan seperti berikut. Jadi ada motivasi, 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, motivasi yang paling baik itu yang mana ya? Ketiga. Ada yang berbeda mungkin? Kalau yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu bisa ya terjadi. Tapi mungkin nanti ketika pimpinannya tidak ada, kembali lagi ke asal. Kemudian kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, Dia terpaksa. ya maka dia akan terpaksa. Tapi kalau yang ketiga, dorongan dari diri sendiri. Jadi kita melakukannya sesuai dengan panggilan hati kita. Ya, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Sampai sini gimana Bapak Ibu? Oke? Oke, lanjut. Selanjutnya kita ke budaya positif yang lainnya, yaitu apa ya kira-kira? Tadi udah motivasi. Selanjutnya ada yang bisa tebak buah manggis? Oh iya, itu juga betul. Menerapkan senyum, sapa, dan salam. Ya, tapi itu semua budaya positif itu bisa dilakukan apabila kita telah memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, tadi kita sudah melakukan kesepakatan di awal supaya bagaimana acara diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu pula di sekolah. Di sekolah kita harus memiliki suatu keyakinan dan itu harus disepakati di awal. Alhamdulillah sekolah kita sudah ya Bapak Ibu ya, kemarin ketika kepala sekolah mengajak kita bersama-sama membentuk visi dan misi sekolah. Kemudian pada saat kombel kita juga membahas keyakinan visi misi kombel, itu juga termasuk penerapan keyakinan sekolah. Nah, contohnya Bapak Ibu sudah menerapkan belum ya keyakinan kelas? Bu Ida bisa cerita nggak? Di awal ya, kesepakatan kelas ya. Pertama, misalnya yang datang terlambat dari saya itu ada sanksinya. Misalnya dia harus memperkenalkan diri, terus menyebutkan apa alasan dia terlambat. Setelah itu dia menyadari bahwa terlambat itu adalah hal yang tidak baik itu, karena pembelajaran sudah berjalan, dia masih belum datang, setidaknya dia kehilangan beberapa kalimat penting untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Iya, apakah itu sudah terdokumentasi Bu Ida? Kemarin itu sebelum pembelajaran itu kita sudah sepakati. Oh, berarti sebelum pada awal semester sudah buat kesepakatan kelas. Wah, luar biasa. Kalau yang lain mungkin ada yang mau cerita gimana? Saya. Oke, Bu Ratna, gimana Bu Ratna? Kesepakatan kelas di pelajaran saya dulu. Ya. Kesepakatannya pertama, tidak boleh terlambat masuk kelas. Handphone tidak boleh digunakan tanpa diperintah. Kalau diperintah khusus mencari materi boleh. Kemudian tugas kumpul tepat waktu. Kemudian tidak boleh menyontek, tidak boleh kopas semua kegiatan. Kalau nyontek, kata saya robek dan tidak ada ulangan susulan.
Kemudian karena kesepakatan kelas itu semua yang berkaitan tentang kemajuan kelas harus dibicarakan di WA group ya. Jadi saya sebagai wali kelas dulu tahu, baru guru yang lain. Apapun permasalahannya seperti itu. Ya. Jadi selama ini katakanlah baru 1 bulan sudah mulai diterapkan. Jadi kalau melanggar aturannya nanti sanksinya sudah tahu anak. Oke, jadi sudah disepakati kalau misalnya melakukan A, sanksinya Iya. B gitu ya. Nah, apakah itu sejauh ini bagaimana Bu progresnya? Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Seperti apa? Kalau saya begitu memberikan aturan, saya tawarkan dulu, setuju tidak, apa alasannya, ya. Jadi setelah mereka setujui bersama, baru kita ambil keputusan itu. Jadi tidak langsung keputusan saya sendiri, keputusan yang disepakati bersama. Oh, baik, luar biasa ya. Berarti Bapak dan Ibu sekarang sudah menerapkan, sebenarnya ya sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Kalau ibu-ibu BK ada cerita nggak nih tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Kan masuk kelas juga. Masuk kelas ya? Ada masuk kelas nggak? Iya, kelas 10. Ada nggak sudah membuat keyakinan? Mungkin kalau dari saya sesekali masuk kelas minjem guru mata pelajaran yang lain. Untuk keyakinan kelas bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan kebersihan di kelas, karena kalau kita lihat di lingkungan kelas itu kurang bersih, tentunya kita tidak nyaman untuk belajar. Maka kami bersama-sama menjalankan keyakinan kelas itu untuk menjaga kebersihan kelas itu. Iya, bagus sekali ya. Jadi memang betul keyakinan kelas itu harus kita sepakati bersama anak-anak supaya mereka tahu, oh ini yang harus kita lakukan. Kita sudah menyepakati tujuannya agar pembelajaran di kelas berjalan dengan baik dan lancar. Baik, hebat sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kalau kita menyepakati itu untuk peraturan sekolah, berarti harus disepakati untuk semua warga sekolah, baik itu guru maupun murid. Sedangkan kalau kelas itu disepakati antara guru dan muridnya. Nah, berikut Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Ya, ada contoh keyakinan kelas di sini. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Ini keyakinan yang kami buat ya di kelas saya. Kemudian, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, serta senantiasa membantu teman. Kemudian di sini dijabarkan lagi menjadi hormat dan kami hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi keyakinan kelas ini kalau saya membuatnya lebih ke kalimat-kalimat positif yang bisa memotivasi siswa. Tapi apa yang telah Bapak Ibu lakukan juga bukan suatu hal yang salah ya. Maksud saya yang penting itu sudah disepakati bersama kepada siswa-siswa. Oke, sampai sini bagaimana Bapak Ibu? Masih sanggup? Sanggup. Kayaknya kita perlu ice breaking lagi nih biar agak seger ya. Biar anget. Tapi duduknya harus berhadapan nih, Bu Tri sama Bu Ratna. Bu Tri sama Bu Devita. Ayo. Bu Mevi. Anissa sama Ibu Nadia, Ibu Fitri dengan Ibu Mevi. Bu Nurlia kesini, Bu Nurlia. Bu Nurlia sama Bu Ida. Saya sama Bu Ijam. Boleh berdiri Bapak Ibu. Oh, Pak Ijam nggak ada nih, Pak Ijam. Boleh sama Pak Guntur. Di sini Pak Guntur.
aja Pak Ijam. Sana bawa penanya Pak Ijam. Jadi permainnya begini Bapak Ibu. Ketika saya ucapkan pipi, maka pegang pipi. Pundak, pundak. Perut, perut. Tapi ketika saya ucapkan pulpen atau pena, silakan ambil pulpen sama penanya. Yang berebutan yang menang. Yang cepat dia menang. Yang muda yang menang. Oh belum tentu. Ngalah ya. Langsung di ini. Ngalah ya. Kak Ijam sudah sama Pak Guntur? Oke, siap Bapak Ibu konsentrasi? Pipi, perut, pipi, pundak, pundak, pena. Ya, siapa yang dapat mengangkat tangan? Kurang fokus, kurang fokus, kurang fokus. Kurang fokus, satu kali lagi biar kita fokus semua. Siap Bapak Ibu. Perut, pundak, perut, pipi, pulpen. Tepuk tangan buat kita semua. Dia geraknya cepet nih. Yang kedua fokus, yang kedua fokus. Oke. Jadi siapa yang menang? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Gimana? Ya, pulang lagi. Segar lagi. Ya, mudah-mudahan sudah bisa fokus lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya review lagi dari awal. Disiplin positif tadi pertama yang kita bahas adalah tentang apa ya? Masih sibuk inget pena ya? Apa tadi yang kalau kita datang motivasi. Kemudian yang kedua tadi ada keyakinan. Oke, betul. Nah, Bapak Ibu sekarang kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Makan. Wah, tidak kalau makan nomor 1 ya. Makan, sandang, papan, primer, tersier ya. Kalau dulu kita belajarnya gitu ya. Pokoknya Kategori ekonomi. guru zaman dulu taunya sandang, papan, sandang, pangan. Ya itu. Nah, kalau sekarang bukan. Nah, kalau sekarang bukan itu saja. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada. Oh, nanti dulu. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya itu dikarenakan mereka tuh gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi selama ini mungkin kita tuh selalu secara tidak sengaja memberi label pada anak. Di sini ada label. Dia anak tukang telat. Dia anak bandel. Dia anak pemalas. Dia tukang ngantuk. Ya, itu secara tidak langsung sering kita lakukan, saya pun masih Bapak Ibu ya, sering memberi label pada anak. Padahal sebetulnya ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi oleh anak tersebut. Nah, adapun kebutuhan dasar itu dikategorikan menjadi 5. Yang pertama tadi bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian penguasaan, lalu kebebasan dan kesenangan. Setiap manusia pasti punya rasa ingin berkuasa, ingin punya kesenangan, ingin punya kebebasan dan memiliki kasih sayang dan merasa diterima. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya sandang, pangan, dan papan, tapi ada 5 tahapan ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan studi kasus. Ya, silakan Bapak Ibu baca. Nanti kira-kira tidak terbaca. Oke, saya bacakan ya. Sudah lapar.
Iya, saya ambil 11-8. Karena saya wali kelas 11-8 dan sejauh ini Bu Devita guru BK-nya 11-8, sejauh ini masih sangat banyak yang memberi label kepada anak-anak 11-8 karena memang jumlah laki-lakinya 24, jumlah sisanya baru perempuan dan luar biasa sekali. Ya itu makanya saya coba menganalogikan ini adalah anak 11-8. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ibu Zulaika, Ibu Zulaika, guru wali kelas 11-8, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke. Tommy atau Doni? Tommy. Ini nggak konsisten ya. Ini Tommy apa Doni? Tommy ya. Mohon maaf Tommy. Oke. Coba Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu berpikir sejenak. Kemudian kira-kira apa ya? Masing-masing dari Bapak Ibu bisa mengungkapkan pendapatnya. Melakukan pendekatan, oke. Manggil Tommy untuk menghadap ke wali kelasnya dan berbicara. Memanggil secara personal, kemudian Ya kita membahas tentang perilaku dia yang ini Oke. dan apa solusinya. Solusinya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau saya mencari, ya sudah dipanggil tadi si Tommy-nya mencari tahu dulu dengan nanya apa penyebabnya dia mengambil makanannya. Mungkin karena tidak membawa bekal, mungkin karena mamanya sibuk. Jadi cari latar belakangnya dulu sebelum menyalahkan Tommy, baru diatasi. Ya. Ya. Baik. Nah, kira-kira kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi di Tommy ini? Di antara ini? Iya, kurangnya Kebutuhan Kasih Kasih sayang. sayang. kasih sayang, Kesenangan. bertahan hidup. Dia mungkin lapar ya, bertahan hidup. Tadi saya baru dengar 3, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang, Penguasaan bisa karena dia dianggap lebih kuat ya. penguasaan. Sudah terpenuhi sudah nggak ditahu dia. Penguasaan itu maksudnya dia kan karena dia cowok. Tapi cewek yang diambil makanan. Berarti yang sudah terpenuhi apa? 2, 3 ya. 4 tadi. Kebebasan. Kebebasan. Kalau kebebasan kira-kira terpenuhi atau tidak? Kan udah maksa nasi. Berarti dia kurang semua. Ya, oke. Sebenarnya betul tadi kata Bu Ratna, Bu Juli bahwa kita harus mencari tahu dulu sebenarnya kebutuhan apa sih yang hilang dari si Tommy ini, karena semua kebutuhan ini bisa jadi memang tidak dia dapat. Jadi analoginya seperti ini. Alasan pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia mau makan, dia lapar. Nah, kemudian bisa jadi bisa jadi yang pertama, bisa jadi yang kedua, karena dia merasa senang temannya tuh memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya jadi peduli sama dia, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang. Bisa jadi karena dia kurang kasih sayang. Kemudian yang ketiga, karena temannya takut dan menuruti keinginan dia, Puasa di sini. itu artinya kebutuhan yang hilang adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Ibunya selalu membawakan bekal yang sama itu saja. Ia ingin mencoba makanan yang dibawa temannya. Maka dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia nggak mau dibawain bekal itu terus. Dia pengen yang lain, dia ingin bebas. Ya. Dan yang selanjutnya, Maknya sibuk. emaknya sih itu saya itu ya. Itu sebenarnya menyindir. Bukan kasih pamil sendiri deh. Betul.
Terus yang kelima karena dia iseng aja, dia seneng lihat ekspresi temannya tuh kesel. Artinya dia kesenangan, dia ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa ketika ada masalah kita langsung mencap bahwa oh ini anak jahil, anak nakal, tanpa kita memanggil dan mencari tahu. Pasti ada sesuatu yang hilang dari mereka. Oke, sampai sini oke Bapak Ibu? Oke, lanjut. Selanjutnya, oh ya, silakan Pak Nirzam. Pak Nirzam mau jemput anak sekolah. Kita lanjut saja ya. Mari Pak Njom. Nah, Bapak Ibu, jika menghadapi kasus-kasus anak yang bermasalah selama ini, biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebagai apa? Sebagai guru, sebagai wali kelas? Sebagai guru, sebagai wali kelas bisa? Saya dulu. Oke, Mbak Ratna. Ya. Di kelas saya yang tahun lalu, kalau kamu ini kan belum kelas depan mulai. Kelas tahun lalu ada 2 anak bermasalah, hampir setiap hari. Ya, hampir setiap hari, hampir bermasalah dengan semua guru. Jadi agak punya perhatian lebih dengan 2 anak ini ketika kita masuk kelas, itu dulu yang kita tanya, ya. Jadi ketika itu saya panggil anaknya, kemudian saya panggil orang tuanya, baru tahu latar belakangnya. Misalnya kasus si F, rupanya anak ini anak yang terlalu dimanja orang tuanya karena 7 tahun tidak punya anak dan sudah divonis oleh dokter bahwa dia adalah anak satu-satunya dan tidak akan punya adik lagi. Jadi katakanlah kasih orang tuanya berlebih. Iya sih ini. Kemudian anak ini punya cara belajar kinestetik. Jadi kalau di kelas itu yang berkaitan dengan itu dia kurang menarik. Tetapi kalau dengan gerakan, misalnya olahraga, paskib segala macam, dia bersemangat. Ya. Jadi guru itu kadang-kadang menyalahkan anak, tidak tahu cara belajar anak. Jadi kita sebagai guru juga harus tahu juga latar belakangnya. Kemudian ketika saya mengajar, biasanya saya duduk di samping dia. Ketika saya duduk di samping dia, dia mulai semangat lagi nih. Kemudian dia selalu ingin dipuji. Kalau kita puji mulai semangat dia. Cuman kalau misalnya dimarahi mulai. Nah, jadi kita punya jadi wali kelas, jadi guru juga harus tahu juga latar belakang tadi. Tidak bisa menyalahkan. Kemudian semuanya kan permasalahan seperti itu, jadi saya selalu koordinasi dengan orang tuanya. Termasuk ketika tugas dia tidak kerjakan, ya saya panggil, saya duduk samping dia. Atau kalau tidak dikerjakan sama sekali, saya langsung telepon orang tuanya, mamanya atau papanya. Kemudian didampingi, kemudian dia lapor ke saya langsung arahkan ke guru mapel, biasanya seperti itu kasus-kasusnya. Kemudian ada lagi kasus yang si Tapi nanti boleh di-spill ya? Oh ya, kira-kira itu. Jadi intinya ya kita harus panggil orang tuanya, harus tahu latar belakangnya dulu, baru bisa saya atasi, ya. Kemudian kita sebagai wali kelas harus peduli dengan anak tersebut, tidak bosan-bosannya mengingatkan. Supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang merugikan anak tersebut. Seperti itu kalau saya. Ya, betul. Tepuk tangan nih buat Bu Ratna. Luar biasa. Ya, saya sangat setuju dengan Bu Ratna. Jadi kalau dulu mungkin saya itu waktu masih muda seumuran Bu Devita itu orangnya pemarah gitu ya, pemarah. Apa-apa saya langsung karena saya dibesarkan dengan didikan yang keras, saya sering dibentak di rumah dan itu secara tidak langsung saya lakukan ke siswa saya. Memang mereka jadi tertib, memang mereka jadi diam, tapi saya sadar, oh ternyata saya salah. Karena setiap anak itu punya sesuatu yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Oke, betul. Terima kasih Bu Ratna, nanti di-spill Bu ya anaknya nanti. Biar saya bisa, siapa tahu itu anak perwalian saya. Benar. Oh benar. Nah, yang saya lagi harus berangkat. tahu. Oh, yang lagi berangkat. Oh, saya tahu kalau yang lagi berangkat. Ada 2 tapi Bu. Yang berangkat ke IKN. Oke. Nanti kita bahas ya Bu Ratna. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita itu sebenarnya mempunyai posisi kontrol. Nah, saat ini posisi kontrol itu terbagi menjadi 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Halo. Oke.
Menurut Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana? Ada galau-galau ya? Semuanya kayaknya. Dan Kalau saya terus terang lengkap. Iya. Sebagai penghukum, contoh Iya. kemarin saya sedang ngajar, tiba-tiba di kelas 12:10, tiba-tiba ada anak masuk terlambat 30 menit. Saya tanya, kok kamu telat hampir 30 menit? Ngeles jawabnya. Enggak, saya baru 20 menit. Itu kan sudah langsung Emosi. Ya, dan itu saya berpikir kalau saya harus ngobrol dulu sama anak ini, yang ini terbengkalai. Akhirnya saya harus, ya sudah, sekarang kamu nyanyi di sini depan kelas sebagai sanksi. Saya sadar bahwa itu saya sebagai seorang penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, saya juga merasa bahwa saya pernah melakukannya. Tolonglah nak, sensei ini capek nak. Tolonglah tenang dulu. Jadi anak-anak merasa bahwa oh saya membuat senseinya capek. Kalau sebagai teman, kira-kira seperti apa ya? Kalau teman ini biasanya Bu Guru BK suka sebagai Ya, teman ya. suka. Ada ini nggak? Ada cerita nggak? Menteri. Diajak ngafe, Ini ngopi. dibikin nyaman dulu kali. Dibikin nyaman ya. Biar dia juga mungkin berceritanya juga akhirnya tidak ada yang dibatasi atau dikutuk. Ya, tidak ada beban. Ya. Terkadang dia juga bisa supaya suka seperti itu, tapi lebih cenderung ke menghukum sama ke pembuat rasa bersalah. Kemudian ada juga guru sebagai pemantau. Nah, seperti apa sih pemantau ini? Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian guru sebagai manajer. Nah, kira-kira guru sebagai manajernya seperti apa? Oke. Kita terima bersih, pokoknya anak-anak sukses gitu ya. Aman ya rumah itu. Saya nggak bawa speaker, tapi mudah-mudahan suaranya kedengaran. Ini penghukum lah. Enggak marah. Cak Paris ya? Waduh. Tidak deh. Tidak. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Nih. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dia masih lari pingsan mati ya. Naren! Iya. Penyakit jantung itu. Tak seluruh anak yang Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? soalnya. Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Mama kecil ya? Kamu kecil. Mama kecil ya? Mau kayak ini berarti. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Berpikir ke Iya, Bu. sekolah. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Makan bangun yang pagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Bagus juga pemantau. Ada solusinya ya. Apa gitu mau? Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, gimana Bapak Ibu? Bagus semua ya. Ya maksud saya bagus sesuai ini ya. Saya Iya. bisa gambar-gambar. Kira-kira dari video tadi untuk menyelesaikan masalah anak yang mana yang paling bagus? 5. Guru sebagai manajer. Bapak Ibu bisa berbagi cerita kira-kira bagaimana selama ini menjalankan posisi kontrol restitusi, sudah berada di sebagai manajer atau belum? Kombinasi. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya pun sebenarnya belum bisa secara optimal menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, karena terkadang
sering sekali ada gangguan-gangguan eksternal yang tanpa kita sadari kita tidak bisa mengontrol emosi. Tapi balik lagi, kita harus mengingat bahwa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu ibaratnya padi gitu ya. Kita menanam padi di sawah, kemudian kita tidak bisa tiba-tiba langsung jadi beras, tapi pasti dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan banyak tumbuh rumput liar, ada hama, ada tikus di sana. Jadi sebagai seorang petani tidak bisa tiba-tiba menginginkan bahwa padi itu menjadi beras yang unggul, tapi penuh perjuangan. Nah, begitu juga kita dalam mendidik siswa kita tidak bisa langsung ingin anak kita menjadi seorang yang sukses, berhasil, baik, tapi pasti ada kendala di sana. Untuk itu kita mari sama-sama kita belajar untuk merubah paradigma kita sendiri dulu, baru kita mencoba untuk menerapkannya ke anak didik kita. Oke, Bapak Ibu masih konsentrasi ini? Masih? Oke, kalau gitu saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, saya yakin ini sudah hafal ya. Segitiga restitusi itu apa sih? Apa ya? Ini yang mudah-mudah nih biasanya yang hafal. Bu Fitri, apa Bu Fitri segitiga restitusi? Ya, segitu. Tri. Oke, ini sudah sering kita dengar, tapi mungkin penerapannya itu belum ya. Maksudnya belum diterapkan, tapi belum mahir gitu kita menerapkannya. Nah, di segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi dalam menyelesaikan masalah anak itu ada 3 tahapan. Apa sih menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tidak ada seseorang yang langsung tiba-tiba sukses. Pasti ada sesuatu yang dia temui di tengah kesuksesan itu. Nah, itu yang harus kita yakini kenapa anak bisa berbuat kesalahan gitu ya. Jadi tidak semuanya harus benar gitu. Kemudian menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Anak berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kita juga bisa bilang ke anak-anak, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu, gitu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, gitu ya. Jadi kita menstabilkan emosinya dulu. Itu pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan yang tadi, ya, kebutuhan yang ada berapa tadi, Bapak Ibu? 5, jadi ya, kebutuhannya 5 tadi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada tahapan ini adalah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kenapa bisa kamu melakukan hal itu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, gitu ya. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Itu cara kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya tadi.
kalimat yang bisa kita gunakan misalnya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, Nak? Gitu. Makanya kita tadi perlu membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kita kembalikan lagi, apa keyakinan yang sudah kita buat, Nak? Gitu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingat nggak tentang kesepakatan kelas kita? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih, Nak, menurut kamu? Gitu. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, 3 tahapan ini bisa kita lakukan dalam menyelesaikan masalah anak yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, saya punya satu video nih. Video ini modelnya saya sendiri. Tapi saya nggak tahu ini videonya sudah menerapkan segitiga restitusi atau belum. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk menilai apakah yang saya lakukan ini sudah betul sesuai dengan segitiga restitusi. Kalau belum, apa yang kurang. Kemudian tahapan-tahapannya apakah sudah terpenuhi semua. Tahapan-tahapannya tadi ada di sini, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk mengkritik video yang saya buat. Oke ya Bapak Ibu ya, sebentar. Selamat pagi Habib. Pagi Bu. Terima kasih ya sudah mau ini. Ibu mau bicarakan tentang kejadian akhir-akhir ini. Ibu lihat kamu sering mengantuk di kelas. Biasanya kamu anaknya semangat. Kenapa ya, Habib? Iya Bu, akhir-akhir ini Habib jujur emang lagi sulit tidur Bu, karena ada sesuatu lah Bu. Ibu mengerti. Mungkin ada sesuatu yang membuat kamu tidak bisa tidur, stres, atau mungkin ada pikiran yang lain. Kira-kira kenapa ya, Habib? Habib akhir-akhir ini lagi suka main game Bu. Terus saking sukanya Habib akhir-akhir ini juga sering begadang. Terus alasan lainnya itu akhir-akhir ini tugas banyak banget Bu. Jadinya Habib sering begadang deh Bu. Terima kasih ya sudah mau jujur. Tapi bukankah itu bukannya kebiasaan kamu? Kamu kan biasanya selalu semangat. Bagaimana ya kalau kamu terus-terusan tidur? Menurut kamu prestasi kamu bakalan terganggu nggak? Habib sadar Bu bahwa yang Habib tidur di kelas terus ngantuk-ngantukan, nggak dengerin materi itu salah Bu. Habib yakin kok bahwa kalau terus-menerus kayak gitu nilai Habib bakal menurun. Habib bakal berusaha lebih baik Bu untuk berubah. Benar sekali, Bib. Terus menurut kamu apa ya solusinya supaya kamu tidak terus-terusan mengantuk di kelas? Oh iya Bu, Habib udah ketemu kok Bu solusinya. Habib janji Bu, mulai dari hari ini Habib bakal kurangin main game ataupun stop main game Bu. Habib sadar bahwa nilai itu penting dan harus dikejar. Habib juga ingin sukses Bu, nggak jadi orang yang sukses. Terus juga Habib bakal mencoba merelakskan diri agar tidurnya lebih awal dan lebih cepat Bu. Baiklah, Ibu percaya bahwa kamu bisa. Sekarang menurut kamu, apa sih pentingnya kita harus fokus belajar? Menurut Habib, pentingnya belajar itu sebagai wawasan kita Bu, agar nilai juga semakin besar, terus juga kita mudah memahami materi, terus yang materi kita terima tuh masuk Bu ke dalam otak, tidak hanya mental keluar Bu. Terus juga Habib bakal berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai Habib Bu dan menjadi siswa yang berprestasi di kelas Bu. Tepat sekali. Terima kasih ya Habib sudah mau bicara hari ini. Ya, Bu. Ibu yakin kamu bisa berubah. Mudah-mudahan kedepannya kamu menjadi lebih baik ya.
Ya Bu, saya akan berusaha lebih baik. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Habib. Oke, mohon masukannya Bapak Ibu, kira-kira dari video tadi apakah sudah menerapkan segitiga restitusi atau masih ada yang kurang? Sudah? Apa bagian yang pertama tadi Validasi. Kamu stabilkan. menstabilkan identitas yang mana nih Bapak Ibu? Kenapa ya sekarang sering Menanyakan itu. menanyakan. Ya, apakah itu termasuk ke menstabilisasi identitas? Kenapa tidak seperti biasanya ya? Ya, oke. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, Dia Mengakui kesalahan. mengakui yang kesalahannya. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Oke. Jadi apakah ini sudah termasuk kegiatan restitusi? Sudah. Sudah, oke. Sudah termasuk. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Saya juga masih belajar, jadi kalau misalnya ada sedikit-sedikit salah saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Terakhir saya akan membuat kesimpulan. Jadi dari budaya positif tadi kita sudah mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 tahapannya tadi kalau Bapak Ibu ingat. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia 5, masih ingat Bapak Ibu? Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, oke. Kemudian ada posisi kontrol restitusi sebagai apa saja tadi Bapak Ibu? Sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, Manajer. kontrol, dan sebagai manajer. Ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep tadi yang sudah kita bahas. Tadi saya lupa, harusnya tadi pas awal ada pantun ya. Bu Ida biasanya suka ada pantun ya Bu Ida kalau presentasi. Di akhir saya tutup dengan pantun. Cakep. Tapi kalau salah maaf ya, ini dadakan. Kakek-kakek mulai menua, tapi masih saja cari kekasih. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tolong berikan satu kalimat refleksi yang bisa Bapak Ibu ucapkan, 1 kalimat atau 2 kalimat. Kira-kira apa sih yang telah Bapak Ibu dapatkan pada hari ini? Seperti kemarin Pak Gede minta refleksi ya waktu di akhir ya. Nah, seperti itu kira-kira. 1 kalimat saja, 1 sampai 2 kalimat. Dari Bu Ida sebagai guru bahasa Indonesia yang sudah menerapkan keyakinan kelas. Segitiga restitusi solusi jitu. Wah, ini kalau guru bahasa Indonesia memang selalu punya bahasa tersendiri ya. Solusi jitu. Bu Fitri, apa saja Bu Fitri boleh? 1 kalimat refleksi. Budaya disiplin positif ya. Termasuk budaya disiplin positif adalah hal yang paling penting di dalam sekolah. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ibu Yang belum sih. Ibu Nadia. Oh, Nadia. Ya, Oh, namanya Nadia. Ibu Nadia. Guru baru kita. BK ya? Guru baru ya? BK. PPG. PPG. Oh, Oke. itu yang ngomongin guru baru. Oke, dari yang sudah kita bahas tadi mungkin memang benar disiplin positif itu memang sangat penting untuk
guru-guru pelajari, dan juga motivasi perilaku manusia juga kita harus tumbuhkan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak itu terdorong agar bisa meningkatkan prestasi mereka. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Nadia. Ini fresh ya, masih ilmu tentang kependidikannya pasti masih lebih fresh dari kita ya. Oke, Bu Davita, silakan Bu Davita. Baik, dari yang kita bahas tadi, dari sekian banyak itu posisi kontrol restitusi itu juga penting karena ada kalanya guru kadang lupa bahwa kita untuk membantu anak itu berubah lebih baik itu jangan selalu menuntut saja, tapi ikuti alurnya, kita lihat apa penyebab dia melakukan hal itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Davita. Betul, pasti ada sesuatu ya dia melakukan hal itu. Bu Tri, monggo Bu Tri. Galau-galau nih. Katanya sih Ya, jadi mungkin kita sebagai guru tidak hanya berpikir untuk prestasi dalam akademik saja, melainkan harus sadar juga bahwa siswa itu membutuhkan kepedulian kita, kasih sayang kita, dan kita juga harus ada kesadaran untuk bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik lagi dan sadar akan dirinya sendiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Tri. Gimana kalau Bu Nurlia? Udah dari tadi bikin apa ya? Apa saja Bu Nurlia? Apa yang Bu Nurlia pelajari? Kalau aku mendapatinya adalah setiap anak itu berbeda. Anak melakukan suatu kesalahan itu jangan langsung dijudge, kamu nakal, kamu bodoh, kamu pemalas. Tapi ada sesuatu hal, alasan kenapa sih dia ngelakuin hal ini. Dan guru bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan guru BK untuk menyelesaikan masalah anak itu sehingga dia dapat berubah menjadi lebih baik untuk masa Oke, depannya. amin. Lebih dari 3 kalimat, 4 kalimat. Luar biasa Bu Nurlia. Ibu Ratna. Semua harus ini. Kalau menurut saya, guru jangan menuntut disiplin positif dari siswa, tapi guru harus memberikan contoh disiplin positif kepada siswa. Wah, Guru harus diibu dan ditiru. Wah. Sup, ini langsung ya. Luar biasa. Betul sekali Bu Ranan. Jangan kita menuntut dulu sebelum kita memberikan contoh. Wah, luar biasa. Silakan Bu Juli. Aduh, ya. Siap-siap ya Bu. Budaya disiplin positif memang harus dilaksanakan di kelas. Oke, mantap. Oke, tepuk tangan buat Bu Juli. Silakan Bu Anissa. Baiklah, di sini saya dapatkan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang saya tangkap yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Karena kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Kebutuhan, betul. Jadi bukan hanya sandang, papan, dan pangan ya. Itu pelajaran kita zaman kita SD dulu. Oke, tepuk tangan buat Adisa. Selanjutnya Bu Mevi. Disiplin positif itu kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif kepada anak-anak. Oke, terima kasih Bu Eva. Terakhir Pak Guntur. Nah, jangan masuk. Sini Pak Guntur, on gini. Tampil dulu ke kamera. Nanti dihitung kalaupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ada 11 peserta sebetulnya. Ya, silakan Pak Guntur. Disiplin positif itu penting, perlu untuk kita terapkan karena kenapa? Disiplin positif itu membantu kita untuk selalu mengerjakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu hal yang lebih baik untuk kita pelajarin. Karena kalau misalnya kita terus-terusan melakukan kesalahan yang sama, itu kita nanti tidak akan berkembang untuk kedepannya. Wah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan hari di sini. Semoga pertemuan kita ini nanti bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang ini kalau ini kan kita kan maunya sinsi bagus ya. Ya, siap. Yang tadi yang Tommy tadi, coba yang Tommy tadi. Tommy. Ini ganti yang Gambarnya jangan ini karena kan itu kan anak SMA ya. Oh, iya benar-benar. Kemudian yang ini yang ada yang ke 1, ke 2, ke 3, coba lihat.
Ya, inilah yang tadi kan cewek masih kecil kan? Ya, makanya diganti. Yang mana? Ya. Ada yang sudah ini ke 1, ke 2, ke 3 tadi kasus 1, kasus Oh, kasus 1, 2, kasus 3. Yang Oh. yang Mbak Iya, tadi sudah tadi. Iya benar-benar benar. Itu kan tadi Ya, tadi Tommy, Doni tadi. Ya betul. Contoh kasus Contoh satu, kasus. dua. Oke. Ada kasus 1 sebenarnya, antara kasus 1, ada tulisan kasus ke 1, kasus kedua ada coba. Oh, itu bukan di sini, video. Nah, kalau video itu kata untuk menyatakan bilangan ke tanda huruf. Oke, strip. Oke, itulah perlunya konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Atau kalau ya. nggak mau pakai huruf tapi serangkai. Oke, siap. Gitu. Kan biar bagus gitu. Iya, betul. Iya, ya. Oke, terima kasih. Tommy. Ya, Udah. karena ya. Oke. Bapak Ibu kasih banyak ya. Snacknya